Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudara semua selalu sehat dan selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, pertanyaan ataupun persodipan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema mengikut Yesus secara total. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyahlah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Francis Bacon pernah berkata bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Artinya ilmu pengetahuan menjadi kekuatan manusia untuk menguasai alam. Kenyataannya, pengetahuan telah dimanipulasi dan dipolitisasi oleh manusia untuk menguasai sesamanya. Kepentingan pribadi atau golongan seringkali membuat orang yang berkuasa, pemimpin, lupa daratan, sehingga mereka sering melupakan tugas panggilan mereka sesungguhnya sebagai pemimpin, sebagai penguasa yang berpengetahuan, di mana semua itu adalah sesungguhnya pemberian dari Tuhan. Dan seharusnya posisi itu dijadikan tempat memuluskan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan ataupun melalui pelayanan yang sungguh-sungguh terhadap sesamanya. Saudara-saudara terkasih, Mazmur 82 ini berbicara mengenai para hakim yang lupa daratan. Asaf memotret ketidakadilan dan yang terjadi di depan matanya, lalu berseru kepada Tuhan Allah Israel yang ia juluki sebagai hakim juga. Ia menggambarkan tentang proses sidang ilahi yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 untuk menghakimi para pembuat keputusan pengadilan di dunia ataupun pemimpin dunia. Asaf menyampaikan sesuatu yang menarik tentang para hakim ini, yakni ia menyebut mereka sebagai para Allah. Para Allah dimaksudkan di sini adalah para penguasa, pembuat aturan, pengadil ataupun pembuat keadilan dan hukuman, ataupun pemimpin-pemimpin. Maka ketika membaca Mazmur ini, kita diajak oleh Asaf membayangkan bahwa hakim agung yakni Tuhan Allah Israel sedang menghakimi para penguasa, pembuat aturan, pengadil ataupun para pemimpin ini. Mengapa mereka dihakimi? Pada ayat 3-5 kita menemukan jawabannya, yakni para hakim ini gagal melaksanakan fungsi mereka sebagai penguasa, pembuat aturan ataupun pemimpin ataupun penentu keadilan di dunia. Mereka gagal untuk memberikan keadilan kepada yang lemah, yang bisa kita lihat dalam ayat 3. Gagal untuk membela hak orang sengsara
dan kekurangan, gagal untuk melepaskan orang miskin dari cengkraman orang fasik, dan gagal untuk menuntun ke jalan yang benar mereka yang tidak mengerti. Tuhan Allah Israel menurut Asaf memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi para hakim ini, yakni mereka adalah para Allah, yakni penguasa dunia yang diberi gelar anak-anak yang maha tinggi. Namun karena kegagalan mereka dan kejahatan mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab besar dari kedudukan tinggi mereka, maka Sang Maha Tinggi telah hadir untuk menghakimi mereka dan membuat keputusan yang tak terelakkan, yakni kebinasaan bagi mereka, yang bisa kita baca dalam ayat 7. Kita menemukan makna penting antara tugas dan jabatan, bahwa jabatan hanya hadir jika telah ada fungsi tugas atau tanggung jawab kerja. Di Israel, seorang yang membuat aturan, menegakkan keadilan, menuntun banyak orang disebut sebagai hakim atau mendapat jabatan hakim. Maka ketika si hakim tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai hakim, dengan sendirinya ia dianggap bukan hakim lagi, dan oleh Tuhan ia dibinasakan. Pada bagian akhir, seakan-akan bosan dan tak sanggup melihat praktek ketidakadilan yang Asaf lihat, maka Asaf berseru kepada Allah agar Tuhan sajalah yang melaksanakan fungsi tugas ini. Tidak ada yang baik dari mereka, hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa di atas dunia ini, yang mampu memberikan keadilan. Kegagalan mereka, yaitu mereka yang disebut para Allah, dalam melaksanakan fungsinya, membuat umat berseru memohon kehadiran Tuhan untuk mendatangkan keadilannya bergulung-gulung di muka bumi ini. Jika ia yang datang sebagai hakim, maka tidak ada satu pun yang luput dari matanya, termasuk para pembuat keputusan, para penguasa yang berpengetahuan tinggi, dan para pemimpin-pemimpin yang hebat sekalipun di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pokok penting yang menjadi pikiran yang dapat menjadi bahan renungan bagi kita dari firman ini, yaitu yang pertama, firman ini ingin menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar, agung, dan berkeadilan tinggi. Karena itu, mari kita mengikutinya dengan totalitas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tunduk dan berserahlah kepadanya, taati perintahnya, dan lakukan firman-Nya. Karena pada saatnya nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan-Nya. Tidak ada seorang pun yang bisa berkutik jika sudah diperhadapkan dengan penghakiman-Nya, baik mereka para pemimpin, pembuat keputusan, ataupun orang-orang hebat lainnya. Yang kedua, orang-orang yang sudah diberikan Tuhan karunia untuk memimpin atau membuat keputusan atau yang berpengetahuan tinggi, hendaklah ia benar-benar memakai karunia itu untuk melayani dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan Tuhan. Jangan malah sebaliknya, yaitu menekan mereka yang lemah, membuat ketidakadilan dengan memanfaatkan kekuasaan. Kita ingatlah bahwa semua kepercayaan yang diberikan Tuhan itu kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kemudian yang ketiga, semua manusia sesungguhnya adalah anak-anak yang Maha Tinggi ataupun anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah haruslah mengikuti kehendak Allah. Maka dengan demikian Allah akan selalu berkenan kepada kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, saya akan bercerita tentang serigala yang licik. Saudara-saudara, serigala yang kelaparan kala itu sedang kesulitan mencari makan. Ia sudah sangat kelaparan hingga merasakan lemas dan tidak sanggup lagi berlari mengejar mangsanya. Ketika ia sedang berjalan, serigala melihat sarang burung yang ada di atas pohon. Seketika serigala tersebut memakan telur burung yang ada di sarang tersebut. Ketika menyadari bahwa ada banyak sarang burung yang tinggal
dan yang sedang ditinggalkan pergi oleh induknya, serigala langsung berniat untuk tinggal di sekitaran daerah itu agar bisa melahap habis seluruh telur-telur burung tersebut. Tak berapa lama kemudian salah satu induk burung kembali ke sarangnya. Ia sungguh terkejut melihat sangkarnya yang sudah kosong. Tidak ada lagi telurnya di sana. Lalu sang burung itu menangis begitu keras. Serigala mendengar tangisan itu. Lalu ia berkata, "Hei, kenapa kamu menangis? Apa masalahmu?" Si burung menjawab, "Telur-telur saya sudah hilang. Pasti ada yang sudah memakannya." Mendengar hal itu, serigala langsung berkata, "Wah, ini masalah besar nampaknya. Tapi kamu tidak perlu menangis lagi. Saya akan menjaga sangkar-sangkar kalian. Saya kan hewan cerdas, hewan yang kuat juga di dalam hutan ini. Maka kamu tidak perlu lagi menangis. Telur-telurmu akan aman di tangan saya." Maka dengan sedikit terhibur, si burung berkata, "Oh iya, apakah kamu bisa dipercaya?" Serigala dengan tegas menjawab, "Ya, percayalah kepada serigala yang hebat ini. Dan sekarang pergilah dan katakan kepada yang lain bahwa sarang kalian akan aman dijaga oleh serigala." Maka dengan rasa gembira dan nyaman burung itu pun pergi. Namun serigala berkata dalam hatinya, "Hahaha, dasar burung bodoh, mau saja ditokoh-tokohi." Serigala pun kembali memakan telur-telur burung tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari cerita ini tergambar pembodohan terhadap yang lemah, pelayanan yang menipu, seolah-olah seperti seorang pejuang bagi banyak orang, tapi nyatanya hanya memikirkan kepentingan pribadi. Bukankah praktek-praktek kotor seperti ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita pernah menjadi salah satu di antaranya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, jauhilah kefasikan dan ikutlah Tuhan Yesus dengan totalitas hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk terus-menerus menjaga hidup kami dengan baik. Dan juga Bapa di surga menunjukkan keadilan. Dan juga Bapa di surga, kami akan selalu bersikap melayani dengan sepenuh hati sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa setia mengikut Engkau. Bapa yang baik, kuatkan kami supaya kami bisa mengikuti firman Tuhan dengan ketulusan hati kami dan kepenuhan hidup kami. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pendengar firman Tuhan, senantiasa Engkau-lah memberkati, memelihara. Dan juga Bapa di surga, kami sadar bahwa kami berdosa, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.